wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Segala puji kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat keselamatan, nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Taqwa Desa Budaya Lingga yang sama-sama kita cintai ini. Salawat bertanggaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah cahaya Islam hingga pada saat ini kita bisa rasakan. Sebelum khutbah kita dimulai, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kata mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya semampu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan kali ini ialah anak soleh adalah aset orang tua. Jamaah Jumat rahimakumullah. Anak adalah buah hati bagi kedua orang tua yang sangat disayangi dan dicintai. Sewaktu bahtera rumah tangga pertama kali diarungi, maka pikiran pertama yang terlintas dalam suami istri adalah berapa jumlah anak kelak akan mereka miliki serta ke arah mana tersebut akan dibawa. Menurut sunnah, melahirkan anak yang banyak justru yang terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul waluda wal waduda fa inni mukathirun bikum yaumal qiyamah. Yang artinya, nikahilah wanita yang subur, yang penuh dengan kasih sayang. Karena sesungguhnya aku bangga pada kalian di hari kiamat karena jumlah kalian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Namun yang menjadi masalah adalah kemana anak kita arahkan setelah mereka terlahir. Umumnya orang tua menginginkan agar kelak anak-anaknya dapat menjadi anak yang soleh dan solehah. Faktor yang sangat menentukan bagaimana watak karakter anak. Obsesi tanpa usaha adalah khayalan semu yang tidak akan mungkin dapat menjadi kenyataan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan sebagian orang tua akibat pandangan keliru menginginkan anaknya dapat menjadi bintang film, artis, bintang iklan, foto model dan lain-lain. Mereka beranggapan dengan itu semua kelak anak-anaknya dapat hidup makmur seperti kaum selebritis yang terkenal. Karena itu opininya terbangun atas apa yang mereka lihat selama ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan sebagian para selebritis yang banyak dipuja orang-orang itu tidak lebih seperti kehidupan binatang yang tidak tahu kehidupan dirinya selain hanya makan dan mengumbar nafsu birahinya. Pura-pura pergaulan bebas,
miras, narkoba, dan gaya hidup yang serba glamor adalah konsumsi sehari-hari mereka. Sangat jarang kita saksikan di antara mereka ada yang peduli dengan tujuan hakiki mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada, mereka hanya menjadikan ritualisme sebagai alat untuk meraih tujuan duniawi, untuk mengecoh masyarakat tentang keadaan mereka yang sebenarnya. Apakah kita menginginkan anak-anak kita menjadi orang yang jauh dari agama, yang kelihatannya bahagia di dunia namun akan menderita di akhirat kelak? Tentu tidak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Quran surat An-Nisa ayat 9. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengertian lemah dalam ayat ini adalah lemah iman, lemah fisik, lemah intelektual, dan lemah ekonomi. Oleh karena itu, selaku orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, mereka harus memperhatikan keempat hal ini. Pengabadian salah satu dari empat hal ini adalah ketimpangan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada anak. Imam Ibnu Katsir dalam mengomentari pengertian lemah dalam ayat ini memfokuskan pada masalah ekonomi. Beliau mengatakan, selaku orang tua hendaknya tidak meninggalkan keadaan anak-anak mereka dalam keadaan miskin. Tafsir Ibnu Katsir 1 halaman 432. Dan terbukti berapa banyak kaum muslimin yang rela meninggalkan akidahnya atau murtad di era ini akibat keadaan ekonomi mereka yang di bawah garis kemiskinan. Banyak orang tua yang mementingkan perkembangan anak dari segi intelektual, fisik, dan ekonomi semata, dan mengabaikan perkembangan iman. Orang tua terkadang berani melakukan hal apapun yang penting kebutuhan pendidikan anaknya tersebut terpenuhi. Sementara untuk memasukkan anak-anak mereka pada TK, TP Al-Quran terasa begitu enggan. Padahal aspek iman merupakan kebutuhan pokok yang bersifat mendasar bagi anak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada juga orang tua yang menyimpangkan pemenuhan kebutuhan bagi anak-anak mereka, yaitu dari keempat masalah pokok di atas. Namun usaha yang dilakukannya ke arah tersebut sangat diskriminatif dan tidak seimbang. Sebagai contoh, ada orang tua yang usaha mencerdaskan anaknya dari segi intelektual, telah melaksanakan ke arah tercapainya tujuan tersebut, dipenuhinya dengan sungguh-sungguh. Namun dalam usahanya memenuhi kebutuhan dari anak, hal keimanan, orang tua terlihat setengah hati. Di sini khutbah kita pada Jumat yang berbahagia ini, insyaallah di lain waktu akan kita sambung. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.